Oke, baik. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah, bunda, dan rekan-rekan sekalian. Pagi. Eee, Sebelumnya terima kasih banyak sudah bersedia untuk hadir di webinar pertama kala nanti. Sebelum itu mungkin bagi yang bersedia untuk on cam dipersilahkan ya, mungkin biar kita bisa saling, melihat, satu sama lain. Lalu juga nanti ini karena mungkin webinarnya sedikit santai ya, dan mungkin nanti sifatnya workshop, jadi mungkin kita akan banyak diskusi nantinya. Jadi boleh ya, silakan jika ayah, bunda, atau rekan-rekan sekalian ada yang ingin untuk on cam, dipersilahkan. Oke, baik. Nah, sebelum itu juga saya ingin menyapa teman-teman yang bergabung via YouTube ya. Ini barusan saya cek juga sudah tayang. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar pertama kali nanti. Yap. Mungkin langsung saja saya izin untuk mulai ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Syahid, kepala sekolah di Kalananti. Dalam kesempatan kali ini ingin sharing ya, beberapa hal seputar STEAM, atau lebih spesifik lagi kita akan membahas STEAM yang lebih general ya. Itu bagaimana sih kita bisa menyiapkan masa depan si kecil dengan pembelajaran berbasis STEAM. Nah, sebenarnya apa sih itu STEAM? Dan mengapa kita menggunakan STEAM? Lalu mungkin nanti kita juga akan membahas bagaimana metodologinya. Mungkin juga jika nanti ada waktu yang tersisa, kita juga bisa akan mencoba melakukan workshop singkat ya, untuk mencoba membuat satu atau dua kegiatan dengan pendekatan STEAM. Nah, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memulai materinya. Nah, sebelum lanjut ke materinya ya, ini coba dibuka dulu dengan beberapa hal yang cukup menarik ya akhir-akhir ini, khususnya di bidang startup atau teknologi yang sebenarnya juga bisa dibilang sudah bukan startup lagi ya, tapi sudah perusahaan-perusahaan besar di dunia. Saat ini tuh ada fenomena menarik nih yang kita temukan, yaitu kemarin yang terakhir itu ada diangkatnya Parag Agrawal menjadi CEO Twitter. Yang mana sebelumnya juga ya, itu ada beberapa tokoh yang cukup mengagetkan ya, untuk pada akhirnya mereka itu tuh diangkat menjadi CEO perusahaan-perusahaan besar. Seperti misalkan ini adalah dulunya CEO Google, sampai pada akhirnya diangkat menjadi CEO Alphabet. Jadi Alphabet ini adalah perusahaan induk dari Google yang membawai produk-produk lainnya, seperti Chrome, seperti juga misalkan Drive, YouTube, dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga ada Satya Nadella yang juga CEO Microsoft, salah satu perusahaan besar juga di dunia saat ini. Lalu ada Santanu Narayan, CEO Adobe Systems, yang kita juga tahu ya, sistem di Adobe ini juga produk-produknya sekarang sudah sangat amat banyak. Lalu ada Arvind Krishna, CEO IBM, dan terakhir Ajay Singh Bangah, itu Executive Chairman dari Mastercard. Nah, ada satu hal menarik ya, kalau kita coba lihat dari 6 pemimpin besar perusahaan di dunia ini, adalah kalau bisa disimpulkan, semuanya ini adalah keturunan dari India. Nah, di sini saya coba bukan untuk membahas spesifik tentang Indianya itu sendiri sih, tapi di sini ada satu fakta menarik dan ya, yang sudah coba kemarin kita riset, bahwa ternyata India itu menarik ya, sebuah negara yang mungkin kita melihatnya adalah negara berkembang, namun ternyata berkontribusi 31,7%, hampir 32% untuk total STEM graduates atau lulusan-lulusan yang di bidang STEM ya, yang nantinya akan kita bahas mendalam di hari ini, itu di dunia. Dan merupakan salah satu yang terbesar dalam penyediaan lapangan kerja di bidang STEM. Nah, ini menarik sekali ya, dan setelah kita coba teliti lagi setelah mendalam, kenapa sih kok bisa seperti itu? Ternyata sejak kemerdekaan India pada tahun 1946, itu tuh kita sudah bisa melihat bahwa arah apa namanya negaranya itu mengharuskan atau mewajibkan negaranya itu tuh salah satunya
untuk mengembangkan scientific temper, yang di bawah ini ya, humanism, dan spirit of inquiry and reform, yang sebenarnya itu adalah basis dari STEM, Science, Technology, Engineering, dan Math. Nah, dari fenomena ini tentu kita jadi bisa melihat ya, ternyata STEM dampaknya luar biasa ya, nggak cuman dalam konteks pendidikan gitu ya, bahkan sampai di level negara, bahkan sampai di level ke perusahaan-perusahaan besar di dunia gitu. Jadi ketika kita melihat secara serius tentang STEM yang saat ini sudah diadopsi dan dikembangkan menjadi STEAM ya, dengan art di dalamnya, itu ternyata sangat-sangat powerful. Nah, sebelum membahas lebih detail tentang STEM atau STEAM yang kita bahas, kenapa sih kok STEAM gitu? Emang apa kelebihannya? Mengapa? Dan lain sebagainya, kita coba kulit lebih dalam ya tentang STEAM. Nah, jadi begini, mungkin isu yang sudah banyak beredar ya di manapun tentang perubahan zaman, tentang perkembangan zaman, itu banyak digaungkan di mana-mana, di berita, terus di artikel, atau di banyak tempat. Nah, cuman ada satu hal yang menarik ya yang bisa kita lihat, boleh sebenarnya zaman itu berubah atau mungkin di sekarang ya di abad 21 ini perubahannya sesignifikan itu sampai ke satu hal yang mungkin nggak pernah dipikirkan oleh zaman-zaman sebelumnya, yaitu ketika teknologi memiliki kecerdasan yang sama seperti manusia. Nah, di zaman sekarang ini mungkin kita jadi berpikir ya, bolehlah tadi zaman itu berubah pengetahuan dan keterampilan juga mungkin diadaptasi gitu. Tapi mungkin ternyata ada, kalau bisa kita lihat dari zaman dulu, dari sejarah, bahwa mungkin ada pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang mungkin saja sama di setiap zaman itu dan itu tetap relevan gitu. Nah, kita coba ulik ya, keterampilan, pengetahuan, dan karakter apa sih sebenarnya yang bisa membuat kita itu tuh tetap bisa bertahan di setiap perubahan zaman. Nah, mari kita coba lihat dari awal ya. Ini sebenarnya kita coba namakan aja 1.0, 2.0, 3.0 untuk lebih mudah kita melihat prosesnya. Oh, oke, dimulai dari era yang pertama, berburu dan meramu. Di zaman itu, kalau kita bisa mulai dari teknologinya, karena biasanya peradaban suatu manusia itu tuh dipengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh teknologinya. Jadi misalkan waktu itu di abad 18 itu ada revolusi industri, yang mana salah satu penggerak utamanya itu juga adalah karena ditemukannya sebuah teknologi baru, yaitu mesin ya, mesin uap yang akhirnya bisa menggerakkan motor. Nah, tapi jauh-jauh sebelum itu juga ya, sebelumnya di era berburu dan meramu, ketika akhirnya api ditemukan, ketika akhirnya logam ditemukan, itu juga mengubah bagaimana manusia itu tuh hidup. Ya, yang mana di sana kalau kita coba lihat ya di zaman berburu dan meramu ini, ya mungkin mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai seorang pemburu dan pengumpul makanan. Selanjutnya di era kedua, di era bercocok tanam, kita mungkin akhirnya juga banyak teknologi seperti pupuk, media tanam, terus bibit, terus juga hewan juga ternyata bisa diternakan. Itu juga kita bisa melihat perubahannya, yang mana akhirnya mengubah zaman juga. Akhirnya manusia bisa nggak cuma berburu, tapi bisa menjadi petani, bisa menjadi peternak, bisa menjadi pedagang, gitu dan lain sebagainya. Lalu revolusi industri terjadi, di sana ditemukanlah mesin ya, yang akhirnya bisa sangat-sangat membantu pekerjaan manusia, yang mana berubah. Sebenarnya banyak sekali ya pekerjaan di era tersebut, cuman secara umum kalau boleh diambil beberapa contohnya yang banyak, itu pastinya insinyur ya. Karena untuk mesin tadi itu pasti membutuhkan pembuatnya, yaitu seorang insinyur. Yang mana juga akhirnya muncullah pekerjaan pabrik. Karena pabrik jadi bisa didirikan. Kalau di zaman sebelumnya pabrik belum bisa didirikan karena belum ada mesinnya. Nah, di zaman ini khususnya di bidang tekstil ya, jadi motor tersebut bisa membuat mesin tekstil itu jauh-jauh lebih efisien, maka akhirnya banyak dibutuhkan pekerja pabrik. Yang mana hal yang serupa juga terjadi ya di era 4.0, di era digitalisasi dan otomasi, itu di abad 19 sampai mungkin awal 20. Di abad 20-an mungkin sampai awal-awal tahun 2000 ya, seperti kemarin, itu adalah zaman di mana ditemukannya komputer, ditemukannya internet gitu. Yang akhirnya yang sebelumnya mesin itu bisa membantu manusia, nah ini sangat-sangat membantu karena adanya proses otomasi dan digitalisasi. Nah,
apa nih pekerjaannya kalau misalkan di era ini. Nah, akhirnya mulai banyak nih muncul pegawai, terus spesialis di berbagai bidangnya. Nah, saat ini di abad 21 ini kita mulai menghadapi namanya Society 5.0, di mana teknologinya yang diprediksikan akan mengubah banyak hal itu adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Atau juga banyak ya seperti Internet of Things, IoT ya. Terus mungkin juga nanti yang sudah digaungkan dari kemarin-kemarin itu ada istilahnya blockchain, metaverse, dan lain sebagainya. Nah, cuman kita nggak akan membahas itu lebih mendalam ya. Yang cukup kita coba pahami sekarang adalah di Society 5.0 nanti itu akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul karena teknologi yang tadi. Nah, keterampilan yang dibutuhkan di setiap zaman tadi bisa jadi berbeda ya. Mungkin di zaman berburu dan meramu keterampilannya memanah, keterampilannya menusuk dengan tombak gitu misalkan. Atau saat bercocok tanam juga akhirnya keterampilannya mencangkul. Ketika revolusi industri mengendarai mobil atau mengendarai kereta gitu ya. Lalu misalkan saat digitalisasi otomasi menggunakan komputer, menggunakan HP gitu. Namun bisa jadi dengan perangkat yang berbeda-beda tersebut, dengan teknologi yang berbeda tersebut, ternyata ada satu mindset yang sebenarnya itu bisa membantu kesuksesan di setiap era tersebut. Kan ini mau buat Iya. Why don't you mama ingin dong. Kayaknya itu kalau ini masih men. Iya. Nah, mindset apakah itu? Nah, kita coba bedah satu-satu ya. Jadi mari kita coba ambil satu pekerjaan yang mungkin sifatnya mayoritas ya dari setiap era. Yang pertama di era berburu dan meramu kita coba ambil pekerjaan pemburu misalkan. Bagaimana ya kalau misalnya kita coba bayangkan hidup di zaman tersebut, lalu kita berandai-andai kira-kira apa ya yang bisa membuat kita itu tuh sukses menjadi pemburu. Nah, mungkin ada beberapa hal. Misalkan ya kita sebagai pemburu pastinya harus tahu dong medannya. Maksudnya kita harus tahu dong target sasaran kita itu siapa. Ya dalam kasus ini misalkan binatang. Atau misalkan kalau kita berburunya itu berburu tumbuhan di hutan, kita harus tahu nih, kita harus membedakan mana tumbuhan yang bisa dimakan, mana tumbuhan yang mungkin beracun gitu. Nah, pengetahuan terhadap medan, pengetahuan terhadap target yang ingin kita buru itu sangat-sangat penting ya. Karena kalau tidak, ya kita nggak akan sukses. Misalkan tadi kita jadinya berburu atau makan makanan yang beracun, ya pastinya itu akan membuat kita jadi mati. Selanjutnya mungkin hal lain juga dapat mengoperasikan atau menggunakan perangkatnya, senjatanya di sini kasusnya. Jadi kalau kita pakai batu untuk membunuh gimana nih caranya gitu. Ukurannya harus sebesar apa. Lalu misalnya kalau kita menggunakan panah atau tombak, bagaimana cara mengoperasikannya. Gitu kita harus tahu. Kalau kita nggak bisa, misalkan, terus kita dalam kasus ini misalkan bertemu dengan hewan pastinya kita akan kalah ya. Makanya kita harus juga bisa menggunakan tadi perangkat yang dibutuhkan. Lalu juga kita harus bisa terus berinovasi, merekayasa sesuatu yang kita dapatkan. Misalkan di zaman ini, ya kita lihat nih, misalkan kita memangsa, misalkan gajah ya di gambar ini ya. Terus kita bisa ngelihat, oke dagingnya kita bisa konsumsi gitu. Tapi mungkin hal lainnya seperti kulitnya, gadingnya itu mungkin tidak bisa kita apa-apakan. Nah, di zaman ini kalau kita pengen sukses dan mungkin lebih ya dibandingkan yang lain, ya kita harus berinovasi. Apa nih yang bisa kita lakukan dengan kulit tadi? Terus kita mengamati, oh ternyata gajah ini bisa bertahan di kedinginan itu dengan kulit yang tebal ini. Nah, bagaimana kalau kita juga gunakan hal yang sama untuk perlindungan diri kita dari kedinginan? Nah, akhirnya berinovasilah mereka yang sukses ya di zaman itu untuk mengubah kulit gajah menjadi pakaian gitu, atau mungkin menggunakan gadingnya juga. Wah ini tajam nih, ini mungkin digunakan oleh gajah untuk membela diri. Nah makanya mereka juga daripada menggunakan batu yang tumpul, mereka menggunakan gading itu sebagai senjata baru mereka. Nah selain itu mereka juga butuh kesenian, yaitu seni untuk berkolaborasi dengan rekan, seni untuk membentuk dan berkelompok gitu. Jadi mungkin kalau mereka melawan kelinci gitu ya mungkin sendiri bisa.
Tapi ketika mereka melawan hewan buruan yang lebih besar, mungkin mereka butuh strategi. Nah, itu butuh seni di sana. Mungkin ada satu yang bisa menjadi umpan, lalu mungkin ada yang mencoba mengikat dari belakang, atau mungkin menggunakan racun dan sebagainya, itu membutuhkan sebuah seni. Nah, yang terakhir itu juga membutuhkan kemampuan perhitungan, yaitu ya karena di zaman ini terkenal dengan zaman nomaden ya. Jadi mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pastinya satu komponen paling utama yang dibutuhkan adalah cadangan makanan. Jangan sampai mereka ketika di jalan itu sudah kehabisan cadangan makanan duluan. Makanya jadi penting buat mereka untuk selalu melakukan prediksi, untuk melakukan pengecekan, dan itu membutuhkan kemampuan berhitung, walaupun belum kemampuan berhitung seperti di zaman sekarang ya, yang cukup kompleks. Nah, selanjutnya di era kedua, kita coba berandai-andai bagaimana sih ketika kita waktu itu misalkan kita berprofesi sebagai petani, bagaimana nih supaya kita bisa sukses di zaman itu. Nah, konteksnya sama ya, mungkin ya kita harus tahu nih tumbuhan apa yang ingin kita kembangkan, media tanamnya itu harus seperti apa, mungkin pengaruh suhu, pengaruh udara, pengaruh cuaca, nah itu harus kita perhatikan juga. Terus juga pastinya sama ya, kalau sebelumnya dapat mengoperasikan panah, tombak. Nah, di sini kita juga harus bisa mengoperasikan cangkul, alat bajak, mungkin sabit dan sebagainya untuk menanam tumbuhan dari awal menanam sampai akhirnya panen. Lalu kita merekayasa hewan untuk membajak gitu misalkan. Jadi kita tadi juga berpikir nih, aduh kok membajak capek ya. Nah, terus ternyata pas ngelihat kerbau ternyata bisa digunakan untuk menarik. Nah, ternyata itu bisa gitu. Oh, oke, berarti kita bisa nih menggunakannya. Atau mungkin di waktu yang lainnya melihat di hutan kenapa tumbuhan bisa tumbuh subur, tapi ternyata kenapa di ladang kita nggak bisa sesubur itu? Oh, ternyata di hutan ternyata ada banyak kotoran hewan yang sengaja dibuang di sana oleh hewan-hewan. Terus akhirnya coba mungkin ya sama penelitiannya tidak se ekstrim sekarang, tapi setelah dilakukan percobaan, oh ternyata kita bisa mensuburkan tanah dengan kotoran tadi. Terus akhirnya ditemukanlah pupuk dari kotoran misalkan. Nah, terus juga mungkin kesenian juga berpengaruh ya. Jadi bagaimana sih kalau misalkan kita menanam suatu tumbuhan, terus kita ambil buahnya, ternyata batangnya, akarnya, daunnya ini kita buang. Nah, gimana nih? Ternyata kita bisa menggunakannya untuk anyaman, untuk perangkat alat-alat lainnya gitu ya, yang mana sebenarnya itu juga pastinya akan lebih bermanfaat dan itu membutuhkan kesenian dan kreativitas di sana. Lalu juga sama, pastinya juga membutuhkan kemampuan perhitungan. Karena dalam proses bercocok tanam itu juga kita perlu ya untuk melihat sampai pada akhirnya sampai panen itu kita butuh komposisi air seberapa sering sih gitu. Terus pupuk juga seberapa banyak untuk akhirnya bisa menghasilkan hasil panen yang berkualitas. Nah, begitu juga ya di era ketiga saat kita misalkan bayangkan mungkin mayoritas bertransisi dari petani ke pekerja pabrik atau buruh gitu. Kita ngelihat nih, sebagai buruh juga sama sebenarnya, yaitu pengetahuan tentang barang yang diproduksi di pabriknya itu. Misalkan di pabrik tekstil yang tadi ya, untuk membuat pakaian, ya kitanya harus tahu nih apa sih bahan dari pakaian itu, bagaimana cara membuatnya, dan lain sebagainya. Lalu juga pastinya harus dapat mengoperasikan mesin di pabrik tadi ya, karena ya mesin tadi diciptakan era ini masihlah harus manual, membutuhkan manusia sebagai operatornya. Lalu juga melihat nih, oh oke, ditemukanlah mesin uap dan motor. Mungkin awalnya fungsinya tadi ya untuk untuk dinamo, untuk motor. Cuma setelah dipikir petani buruh. Ya, pegawai gitu misalkan. Nah, jadi di zaman ini juga sama ya. Mungkin pengetahuannya bergeser dari mungkin tadi hewan, terus ke tumbuhan, terus pengetahuannya tentang
barang-barang di bahan baku, bahan mentah ya. Mungkin pengetahuan di sini berubah jadi produk jasa apa sih sebenarnya yang ditawarkan, terus bagaimana cara menciptakan produk dan jasa tersebut. Itu juga perangkatnya juga berubah. Jadinya kalau kemarin cukup untuk bisa menggunakan cangkul, cukup untuk bisa mengoperasikan alat-alat di pabrik, sekarang mungkin harus bisa menggunakan komputer, printer, dan perangkat digital lainnya. Terus juga harus bisa nih merekayasa perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kalau mungkin sebelumnya merekayasa hanya perangkat-perangkat keras, kayak tadi mesin, terus yang sebelumnya juga perangkat-perangkat pertanian, perangkat-perangkat perburuan. Nah, sekarang merekayasanya ke level yang lebih advance, yaitu merekayasa perangkat-perangkat lunak. Terus juga seni juga berpengaruh di sini ya, bagaimana kita bisa stand out dengan menuangkan kreativitas di sini gitu. Jangan sampai ya tadi ya sama kalau misalnya konteksnya pegawai aja pekerja aja bisa sama dan kita harus menjadi pembeda. Nah, ketika di era pegawai ya sama ya. Sebagai contohnya mungkin ya kita menuangkan kreativitas saat kita membuat sebuah presentasi supaya produk atau jasa kita kelihatan lebih menarik. Misalkan juga ketika kita membuat suatu kemasan. Lalu juga ya menghitung besaran modal, biaya sampai pendapatan untuk pada akhirnya itu perusahaan bisa berjalan. Nah, kalau kita coba rangkai semuanya ya, tadi turunan dari pengetahuan, mungkin juga ada keterampilan menggunakan perangkat, kemampuan untuk merekayasa, seni untuk memberikan sebuah nilai tambah gitu ya, sampai pada akhirnya kemampuan berhitung yang sebenarnya itu adalah salah satu dari komponen dari matematika, itu kita bisa melihat bahwa STEAM ternyata relevan bukan hanya ya STEAM yang tadi. Kenapa? Karena tadi ya, karena kita sudah coba telaah, kita coba riset, ternyata dari zaman dahulu untuk kita bisa sukses di setiap perubahan zaman, ya kita membutuhkan 5 keterampilan ini. Nah, walau mungkin memang betul ya, bahwa STEAM ini kalau dikontekskan ke abad 21, itu banyak sekali pendekatannya yang cukup unik ya, karena teknologinya juga berbeda. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih mendalam, tapi secara umum, kenapa STEAM itu akhirnya bisa relevan, itu adalah karena penggabungan dari semuanya ini itu sangat-sangat bisa sesuai untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya sebagai contoh ya, kita di konteks pendidikan dan anak-anak menyiapkan masa depan mereka. Mereka akan sangat butuh sains untuk bisa memahami alam, untuk bisa memahami dunia, untuk bisa memahami fisik, biologis, hal-hal yang reaksi kimia dan sebagainya yang terdapat di sains. Bahkan lebih advance lagi, kita bisa saya harus ya, kita bisa menggunakan juga sekarang social science gitu ya untuk bisa beradaptasi dan hidup di sosial. Nah, selanjutnya juga dapat menggunakan kemampuan teknologi untuk berinovasi, untuk mengoperasikan tools-tools yang ada. Mungkin ya ini juga ya menjadi relevan saat ini karena teknologinya perubahannya itu sangat-sangat cepat. Mungkin dulu kita hanya pakai HP jadul ya, belum smartphone, sekarang HP aja udah pinter juga. Nah, gimana nih kita menggunakannya secara produktif itu juga penting untuk bisa diketahui caranya. Lalu engineering yang tadi, bagaimana caranya kita memahami suatu proses untuk bisa menyelesaikan atau merekayasa suatu solusi atas suatu permasalahan. Lalu arts tadi ya untuk memberikan nilai tambah, dan art di sini sebenarnya juga secara definisi juga beragam ya. Tidak melulu hanya visual art yang kita tahu misalkan kayak lukisan, gambar dan sebagainya, tapi art itu juga bisa dimaknai secara lebih luas ya seperti kemanusiaan, lalu mungkin juga hal-hal yang mungkin menjadi pelengkap di luar dari STEM itu juga bisa kita adaptasikan ke dalam arts gitu ya, berhubungan dengan ekspresi juga. Dan yang terakhir adalah matematika yang bisa dimaknai juga sebagai logika dan juga subjek yang sangat-sangat penting, dan ini sudah kita pahami bersama ya dari dulu. Matematika memang suatu subjek atau materi yang memang sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Nah,
Lalu permasalahannya, kalau misalkan kita juga tadi ya di slide pertama kita melihat banyak orang sukses karena memiliki background STEM. Tadi ya sedikit banyak orang-orang sukses karena mereka bekerja dan punya background STEM atau STEM. Nah, di sisi yang lain juga kalau kita melihat negara maju ya, misalnya kita sebut Amerika, kita sebut China, negara-negara di Eropa, terus juga Jepang dan negara lainnya, pastinya top of mind kita, hal yang pertama kali kita pikirkan adalah, oh mereka memang maju STEM-nya. Mereka maju science, teknologi, engineering, art, dan math-nya. Jadi kayak secara nggak sadar, kita semua itu sepakat bahwa untuk sukses di masa depan, apalagi di era teknologi seperti sekarang, memang sangat-sangat membutuhkan STEM. Cuman, kenapa ya kok implementasinya atau faktanya itu tidak sebagus itu gitu? Atau kenapa kok masih kalau kita ngomongin spesifik di konteksnya pendidikan ya, di sistem pendidikan saat ini, itu kenapa kok belum mendukung hal tersebut. Nah, ini saya juga tidak ingin menjudge semua pendidikan seperti apa, tapi di sini kita coba lihat khususnya yang konvensional ya. Kenapa sih kok nggak relevan? Katanya STEM ada dari zaman purba dulu, tapi kenapa kok nggak diajarkan atau nggak diimplementasikan dengan baik? Nah, sebenarnya banyak sekali faktornya. Cuma boleh ada bisa saya simpulkan. Yang pertama, sistem pendidikan konvensional kita itu masih terpaku pada jadwal dan rencana belajar yang sangat amat mengikat, sehingga peserta didik itu tidak memiliki kemerdekaan untuk berkembang. Jadi perkembangan mereka itu tuh seolah-olah terukur dan sudah dipastikan ya udah di area itu aja gitu. Nah, hal ini tentunya berlawanan ya dengan konsep STEAM, di mana di STEAM ini tuh seharusnya setiap anak bisa merdeka untuk mengeksplorasi apapun yang ingin mereka dalami. Lalu masalah yang kedua adalah pendidikan konvensional itu terlalu fokus pada pengetahuan yang sifatnya itu hafalan dan pemahaman gitu. Kalau misalkan ingat-ingat mungkin zaman kita dulu SD, SMP gitu ya, saya juga itu selalu ditekankan jangan dihafal dong, dipahami juga. Nah, ternyata kalau kita pahami secara lebih mendalam di konsep STEAM, itu hafalan dan pemahaman itu tidaklah cukup. Nah, terus apa dong kalau nggak cuma hafalan dan pemahaman? Nanti akan dibahas juga di babak berikutnya. Lalu yang ketiga, kesannya ada dorongan atau paksaan untuk lebih berfokus pada hasil, bukan proses gitu. Nah, coba mungkin kita bayangkan ya, bukan di era yang sekarang, mungkin di era yang sebelumnya, mungkin ketika kita jadi anak, berapa banyak atau seberapa sering kita ditanyakan prosesnya. Kayak bagaimana di sekolah gitu. Pasti yang dilihat lebih banyak dan lebih dominan itu adalah nilainya berapa, terus nunnya berapa, ranking berapa gitu. Jadi akhirnya akan lebih fokus untuk melihat hasilnya. Yang mana sebenarnya dampaknya ini juga panjang ya. Dampaknya akhirnya ya kita sebagai anak, kita sebagai pembelajar akhirnya oh ya udah karena yang dilihat hasilnya, ya udah kita fokus aja ke hasilnya. Yang akhirnya muncullah budaya mencontek, terus akhirnya muncullah budaya praktis, pokoknya maunya rumus cepat, pokoknya maunya hasilnya gitu. Nah, itu juga hal-hal yang kita ingin hindari dalam implementasi pendekatan STEAM. Yang keempat, menilai sesuatu kesalahan itu sebagai hal yang buruk gitu, sehingga murid lebih takut untuk salah dibandingkan tidak bisa belajar dari kesalahan. Nah, ini nih gitu. Kalau misalkan dulu nilainya jelek, itu pasti dimarahin. Nah, padahal kalau kita ngelihat filosofinya sebenarnya kesalahan itu justru bagus dong supaya anak itu belajar. Nah, tapi semakin ke sini karena tadi ya mungkin pengaruh juga di nomor 3 karena yang pada akhirnya dinilai itu adalah hasilnya. Nah, kesalahan itu yang mempengaruhi nilai jadi kurang, itu akhirnya jadi satu poin untuk disalahkan. Nah, itu tuh sebenarnya juga budaya atau kebiasaan di pendidikan konvensional yang kurang baik. Nah, yang terakhir, salah satu yang bisa saya simpulkan dari pendidikan konvensional adalah sangat sedikitnya ruang untuk mengembangkan minat dan bakat. Karena seperti yang kita tahu ya tadi, karena jadwalnya sudah sangat mengikat, dan ya pokoknya Senin jam sekian itu matematika, jam sekian sampai jam sekian itu sains, jam sekian sampai sekian itu bahasa gitu, dan itu berulang bertahun-tahun, ya udah areanya akan di sekitaran itu aja. Lah, terus gimana nih kita menyelesaikan permasalahan ini? Nah, pastinya juga permasalahan yang kompleks pasti membutuhkan juga solusi yang cukup kompleks ya. Jadi sebenarnya banyak, kita boleh berhak mengajukan solusi dari berbagai bidang, dari politik bahkan bisa ya, dari kebijakan, mungkin dari ekonomi juga bisa, mungkin dengan meningkatkan kesejahteraan guru sehingga mereka bisa berinovasi, mungkin juga dari pendidikan itu sendiri, mungkin dari kesehatan, misalkan ya kita coba perbaiki nutrisi untuk mengurangi stunting dan sebagainya, itu sebenarnya banyak sekali landscape-nya. Jadi kita bisa mengatasi permasalahan ini itu dari berbagai sektor. Nah,
Cuma di sini saya akan membahas lebih spesifik tentang STEAM. Jadi bagaimana sih bagaimana sih STEAM itu bisa mengambil peran dalam mengatasi permasalahan di pendidikan konvensional kita saat ini. Nah, tapi sebelum itu juga mengapa ya hal-hal ini terjadi? Salah satunya itu adalah mindset dari revolusi industri yang belum bisa kita lepaskan dari sekarang. Jadi di zaman revolusi industri ini, mungkin karena di zaman sebelumnya, di zaman bercocok tanam itu banyak yang buta huruf, banyak yang tidak bisa membaca, lalu akhirnya dibutuhkanlah mereka untuk bisa baca tulis hitung setidaknya untuk bisa menjadi operator pabrik, maka sebenarnya di era ini itu sekolah formal pertama kali didirikan. Nah, cuma sayangnya sampai sekarang, sampai 2 abad berikutnya ya, saat teknologinya berubah, saat pekerjaan-pekerjaannya berubah. Nah, sayangnya sekolah ini itu konsepnya belum banyak berubah nih dari zaman revolusi industri yang dulu gitu. Nah, gimana Kak Said? Nggak berubah itu maksudnya kayak gimana? Ya, dari ini kita nggak membahas hanya dari segi layout tempat duduknya gitu, misalnya ada papan tulis, ada guru, terus ada murid-murid yang menghadap ke depan gitu ya. Bukan lebih dari itu, bahkan dari sistemnya. Mari kita coba lihat ya, sistem yang mengedepankan nilai sebagai segalanya gitu di pendidikan konvensional itu sejujurnya adalah adopsi dari bagaimana sistem pekerja pabrik di masa revolusi industri itu tuh ada. Jadi sebuah nilai diberikan sebagai upah atas proses belajar itu sebenarnya adalah adopsi dari upah pekerja atau gaji yang diberikan atas pekerjaannya gitu. Jadi ya siswa belajar untuk dapat nilai itu sebenarnya adalah proses belajar untuk mereka bekerja untuk mendapatkan upah. Begitu juga dengan adanya sistem KKM dalam nilai. KKM ya, kamu nilainya harus nggak boleh kurang dari 75. Itu sebenarnya juga sama. Jadi kalau gaji kita kenalnya bukan KKM, kita kenalnya UMR. Kalau gaji ini sekian, jadi keterampilan kamu tuh harus sedemikian rupa supaya bisa mencapai gaji sekian gitu. Oke, tapi kamu harus kerja dulu gitu. Kerjanya gimana? Ya, kerjanya dari jam 7 pagi sampai 5 sore gitu. Nah, itu juga kita lihat ada kemiripan ya. Dan juga mungkin ada konsep bel atau lonceng. Jadi ketika misalkan istirahat ada bel atau lonceng yang menandakan oke ini istirahat gitu. Sama sebenarnya itu juga diadopsi ke sekolah. Dan akhirnya dari fenomena itu ketika pulangnya sore ya, terus kegiatannya juga monoton, terus juga akhirnya lonceng itu digunakan untuk tanda istirahat dan pulang, berapa banyak sebenarnya dari siswa-siswa kita di sekolah konvensional itu lebih banyak melihat jam daripada papan tulis. Sama dong sebenarnya kayak misalkan kalau kita lihat di pegawai pabrik gitu. Oh, mungkin di zaman itu juga orang-orangnya karena mungkin pekerjaannya membosankan dan karena repetitif, itu akhirnya mereka banyak melihat jam dan menunggu lonceng, tanda mereka bisa istirahat dan tanda mereka bisa pulang. Begitu juga dengan konsep perintah atau instruksi gitu ya. Sama gitu sebenarnya. Jadi ada seorang manajer gitu atau mungkin kalau di sekolah ada seorang guru gitu ya. Yang pada akhirnya konsepnya itu bukan mengajar tapi memberikan instruksi yang harus diikuti gitu. Jadi nggak ada ruang anak untuk berdiskusi, tapi lebih ke oke, pokoknya A A, B B, tutup buku, buka halaman 9, buka halaman 9, tutup buku gitu. Nah, proses-proses seperti ini tuh sebenarnya diadopsi dan relevan sebenarnya di zaman itu. Karena memang kebutuhan zamannya adalah ke arah sana. Nah, cuman pertanyaannya kalau misalkan kita tarik ke zaman sekarang, apakah itu masih relevan? Nah, disinilah sebenarnya peranan STEAM hadir ya sebagai pendekatan dalam pembelajaran dan kita akan coba bahas bagaimana sih STEAM itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan setidaknya 5 permasalahan ini ya. Kalau mau di screenshot karena nanti ini akan nyambung ya poin-poinnya dari 1 sampai 5 ini ke poin-poin dari definisi STEAM yang bisa mengatasi permasalahan ini. Dimulai dari yang pertama. Jadi secara definisi mungkin juga sudah banyak tahu ya ketika kita ngetik di Google gitu ya. Terus tadi juga kepanjangannya sudah ditunjukkan ya bahwa STEAM itu adalah akronim dari Science, Technology, Engineering, Art, dan Math. Nah, cuman di sini kita nggak bisa serta-merta ini dua kan
kan dua, misalkan mereka belajar sains sambil belajar matematika, atau belajar teknologi sambil belajar art. Terus mereka, jadi tadi yang pertama integratif, yaitu menggabungkan dua atau lebih disiplin ilmu. Nah, selain integratif dan aplikatif, STEAM itu juga sangat menjunjung tinggi proses belajar itu sama pentingnya hasil pembelajaran. Nah, kalau di konvensional mungkin kita akan lebih banyak melihat hasil itu digaung atau ditinggi-tinggikan ya. Nah, tapi kalau di STEAM itu proses itu nggak kalah penting gitu. Jadi proses itu sama-sama pentingnya dengan hasil pembelajaran. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, ada beberapa metodologinya, nanti kita akan juga share ya praktek-prakteknya bagaimana sih cara mengimplementasikan supaya proses belajar itu tuh sama pentingnya dengan hasil pembelajaran. Yang mana terakhir juga di dalam proses belajar dengan pendekatan STEAM, kita itu memicu minat dan mendorong bakat seseorang untuk bisa menjadi seorang lifelong learner gitu. Ada dua usia di sini ya. Jadi kita memicu minat dan juga mendorong bakatnya. Memicu minat ini maksudnya apa? Jadi sifat dari STEAM itu juga eksploratif. Jadi bisa jadi minat seseorang terhadap sesuatu itu tuh belum tergali gitu sampai usia tertentu atau sampai dia berinteraksi dengan apa yang disukai. Nah, karena STEAM yang sifatnya eksploratif, mereka coba-coba, mereka eksperimen, mereka mencoba berbagai hal, akhirnya mereka bisa oke, ini minatku deh kayaknya gitu. Dan juga bakat, mungkin sudah tahu nih bakatnya dari awalnya itu apa. Karena prosesnya iteratif juga dan dilakukan berkali-kali, itu juga bisa mendorong seseorang. Yang mana pada akhirnya tujuan dari ketika minat dan bakatnya itu kuat, itu adalah mereka bisa menjadi seorang lifelong learner atau pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu tadi definisi dari STEAM ya. Jadi ini sebenarnya adalah kalimat sambung. Jadi kalau boleh dirangkum ulang, STEAM adalah integrasi 5 disiplin ilmu, sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika yang bersifat aplikatif, yang menjunjung tinggi bahwasannya proses belajar itu sama pentingnya dengan hasil pembelajaran, serta memicu minat dan mendorong bakat seseorang untuk menjadi lifelong learner. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke bagian berikutnya setelah tahu nih, ternyata STEAM itu seperti itu. Nah, kita coba bahas sekarang bagaimana sih cara mengoptimalkan pendekatan STEAM pada pembelajaran si kecil. Nah, cuman sebelum kita lanjut, mungkin ya boleh jika ada pertanyaan untuk bagian pertama dan kedua, boleh ya dipersilakan. Sebelum kita lanjut ke bagaimananya. Nah, ada chat. Oke, boleh ya kalau ada pertanyaan terkait definisi STEAM di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke, sepertinya belum ada. Jadi kita lanjut dulu aja ya. Berarti ke bagian ketiga yaitu bagaimana sih cara kita mengoptimalkan pendekatan STEAM pada pembelajaran si kecil. Nah, kalau kita sudah mulai berbicara metodologi, nah tentunya banyak sekali ya. Karena bisa dibilang STEAM ini sifatnya juga pengetahuan, tapi juga mindset. Tapi kalau itu diturunkan menjadi bagaimana, menjadi metode apa yang paling pas, itu juga banyak sebenarnya yang bisa kita lihat, dan itu sebenarnya mengusung filosofi dari STEAM. Nah, tapi yang paling umum dan di sini kita ambil contoh dua ya, yang karena dua ini adalah metode yang digunakan di kalangan nanti. Jadi lebih banyak nanti kita bisa sharing praktek-prakteknya seperti apa. Itu yang pertama yaitu dengan metodologi project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Apa sih project based learning itu? Jadi project based learning itu seperti namanya ya, yaitu bagaimana sih kita mengajar, mendorong proses pembelajaran, tapi juga sekaligus mendorong untuk anak-anak itu tuh menciptakan belajarnya. Nah, bagaimana contohnya gitu ya? Jadi kalau kita ngelihat proses step by step-nya seperti ini ya. Jadi PBL atau project based learning itu selalu identik dengan launching dan presentation gitu. Jadi selalu ada gong awalnya. Oke, kita sudah mulai nih PBL-nya. Lalu juga ada closing-nya, ada presentasinya, dan mungkin terakhir selalu ditutup dengan refleksi bersama-sama. Nah, di setiap proses PBL ini itu selalu ada step by step
yang mana step by step-nya itu tuh iteratif ya, yang mana itu tuh kita juga selalu pastikan dengan proses scaffolding untuk setiap anak itu tuh berada di fase atau pemahaman konsep yang bertahap gitu. Nah, untuk setiap prosesnya ini kita juga banyak ya kegiatan yang bisa dilakukan gitu. Misalkan di step yang pertama kita bisa lakukan activity, kita bisa lakukan workshop, kita bisa lakukan proses pembelajaran satu arah gitu ya seperti sekarang. Terus kita juga bisa melakukan riset, mungkin kegiatan laboratorium, pemberian PR, tugas dan sebagainya. Nah, di step yang kedua juga sama, bisa mungkin yang pertama mungkin adalah bagian pertama untuk misalkan pemahaman terhadap problemnya. Terus mungkin sekarang kita sudah mulai berusaha mencari solusinya dengan beberapa kegiatan lainnya. Lalu yang terakhir mungkin juga bisa kita melakukan implementasinya atau prakteknya, pembuatan prototipe atau perwarupa gitu ya, yang tentunya dengan proses yang yang bertahap. Nah, jika digabung dengan jika dibandingkan ya dengan traditional learning itu tuh biasanya prosesnya itu tuh satu, jadi tidak memberikan pilihan untuk setiap anak itu tuh mendapatkan satu informasi dari banyak sumber. Jadi biasanya udah informasinya itu mungkin informasi A itu dari lecture, terus dari activity, terus ada kuis ya, terus ada materi lagi, ada activity, ada kuis lagi, mungkin terakhir ada review, terus terakhir ada final exam, dan terakhir ada project gitu misalkan. Nah, sedangkan kalau misalkan apa perbandingannya itu adalah kolomnya ini ya, barisnya ini. Jadi adalah ketika misalkan dalam proses ini itu seorang anak itu tuh bisa mendapatkan satu informasi, satu pengetahuan dari sumber yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi mereka bisa lebih eksploratif lagi. Nah, pendekatan yang lainnya ya, selain project based learning, dikala nanti untuk mengajarkan STEAM, itu kita juga mengangkat creative problem solving, atau sebenarnya itu adalah turunan dari design thinking. Nah, apa itu design thinking? Nah, design thinking itu adalah suatu pendekatan pada penyelesaian masalah yang kita fokusnya itu pada manusianya atau usernya. Makanya di sini proses pertamanya bukan eksplorasi, tapi sebuah empati, yaitu kita memposisikan diri sebagai seseorang atau users yang sedang mengalami permasalahannya. Untuk akhirnya kita bisa mendefinisikan sebuah point of view, dan pada akhirnya kita bisa mengideasikan sebuah solusi, membuat prototyping, dan akhirnya melakukan testing. Dan proses ini iteratif, prosesnya berulang. Jadi setelah dilakukan testing, bisa jadi kita melakukan revisit ke prototype kita untuk diperbaiki. Begitu juga kita bisa kembali ke ideation gitu ya, untuk bisa mengidekan berbagai hal yang baru lagi. Nah, dari dua pendekatan ini, yang mungkin nanti jika ada waktu tersisa ya, kita akan coba implementasikan bagaimana sih cara membuat satu kegiatan ya dengan project based learning dan juga design thinking. Apa sih manfaatnya ketika misalkan seorang anak tadi itu tuh belajar dengan pendekatan STEAM ya? Mungkin contoh lebih spesifiknya lagi ketika mereka dengan project based learning dan juga creative problem solving. Yaitu selain ya materinya tadi pastinya sudah dipelajari ya, misalkan di dalam konteksnya itu mereka sedang belajar sains digabung dengan matematika secara tematik gitu misalkan. Nah, secara tidak langsung atau secara taksit itu mereka juga akan diasah juga keterampilan-keterampilan yang lainnya, yaitu seperti misalkan ya kalau kita berbicara future skills itu biasanya identik dengan 4C atau communication, collaboration, critical thinking, dan creativity, yang ya keterampilan-keterampilan ini akan terus diasah di setiap proses pembelajaran dengan pendekatan STEAM tadi. Jadi communication-nya karena mereka itu nanti akan sharing dengan teman-teman yang lain, akan mempresentasikan, akan bertanya, dan akan memformulasikan pertanyaannya juga, itu secara tidak langsung juga akan mengasah kemampuan komunikasi mereka. Lalu kemampuan kolaborasi juga sama, karena tadi ya prosesnya itu kolaboratif, jadi menggabungkan banyak orang di dalam satu project yang sama untuk mungkin ada peran-peran juga yang diadakan di sana ya, dan juga ada leader yang akan mengatur prosesnya itu supaya berjalan sesuai dengan yang diekspektasikan, itu juga akan mengasah kolaborasi mereka. Critical thinking, ketika tadi ya dua metode yang tadi itu berfokus ke mendefinisikan masalah sebelum mereka ke solusi. Jadi udah nggak ada lagi tuh ketika seorang anak itu diberi langsung masalahnya coba langsung cari cari rumusnya, coba selesaikan gitu. Nah itu tuh proses yang cukup shortcut ya. Jadi di sini
dalam pembelajaran berbasis tim itu kita dorong anak juga diajak untuk mencari masalahnya juga gitu. Jadi paham bukan cuma bagaimana menyelesaikan, tapi juga paham bagaimana cara melihat masalah gitu. Karena bisa jadi solusinya bukan seperti yang kunci jawaban yang dipunyai guru gitu. Bisa jadi ketika mereka bisa mencari masalah, itu mereka juga bisa mencari alternatif solusi yang lain. Dan yang terakhir, creativity ya. Mereka bisa mencoba banyak sekali pendekatan lain gitu ya, yang mungkin sangat berbeda, yang mana itu juga sangat bisa mendorong kemampuan mereka dalam berinovasi dan menciptakan sesuatu. Nah, selain mendorong atau mengasah future skills for C, hal lain yang didapatkan ketika kita mengimplementasikan pendekatan STEAM pada pendidikan anak, itu adalah kita bisa mencapai objektif pembelajaran yang lebih tinggi, yaitu untuk mencapai yang namanya HOTS, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, Higher Order Thinking Skills. Atau kenapa kok HOTS gitu, emang yang sekarang belum HOTS. Nah, pada umumnya, cuman dilihat ada beberapa praktek yang memang sudah mengarah ke HOTS ya. Cuman kalau secara umum di pendidikan konvensional itu kita melihat pendidikan itu masih sifatnya itu tuh LOTS atau Lower Order Thinking Skills. Nah, seperti yang tadi ya. Jadi fokusnya itu hanya di level yang pertama, yaitu remember atau menghafal dan juga understand atau memahami gitu. Sampai di level itu. Padahal kalau kita lihat tingkatan berpikir seseorang pembelajar itu tuh tingkatannya itu tuh cukup tinggi ya. Itu tuh diharapkan sampai di level tertinggi yaitu bisa menciptakan. Dan menciptakan di sini juga beragam ya, nggak cuman tentang misalkan kita ngomongin art and craft gitu misalkan. Bahkan di level mengerjakan soal aja misalkan matematika nih ada problem gitu. Nah, mungkin pertama kita hafal rumus gitu atau hafal urutan bilangan, terus kita paham bagaimana operasi bilangan itu bekerja. Tapi ketika misalkan kita tarik untuk kita dorong seorang anak itu tuh nggak cuma bisa mengerjakan soal atau mengaplikasikan rumus untuk menyelesaikan soal, tapi di level tertingginya dia kita tantang untuk bisa membuat soal yang berhubungan dengan materi itu akan memberikan kita pemahaman, oh dia pemahamannya udah lebih-lebih lagi gitu. Jadi bukan cuma menyelesaikan masalah yang sama, tapi bisa membuat soal bahkan sama seperti di konteks yang diberikan gitu. Nah itu tuh tingkatan berpikir yang lebih tinggi gitu, karena ya biasanya menciptakan soal itu tadi yaitu di levelnya guru gitu. Nah jadi kalau kita mendorong anak untuk bisa bahkan berpikir lebih tinggi lagi ya, untuk seperti seorang guru yang menciptakan, mengevaluasi dan menganalisis, ya itu pastinya pemahaman mereka akan jauh lebih baik gitu, dan kemampuan berpikir mereka juga akan bertingkat. Nah, hal ini itu tuh disebut sebagai Bloom's Taxonomy atau taksonomi Bloom's ya, yaitu tingkatan berpikir seseorang dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata ini juga bertransformasi ya, dari yang dulu mungkin tingkatannya cuma 6. Nah, sekarang itu jadi 24. Karena dibuat matriks yang terintegrasi dari 6 ini itu sebenarnya adalah 6 yang di bawah ini ya. Jadi remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan create itu ditingkatin lagi berdasarkan dimensi dari pengetahuannya. Dimulai dari yang paling standar itu faktual atau informasi, lalu ada konsep yang dipahami, ada prosedural, dan terakhir itu metakognitif. Nah, ini juga bertingkat ya. Jadi misalkan kita ambil contoh menghafal gitu. Menghafal juga berbeda-beda. Ketika misalnya kita menghafal list atau menghafal warna-warna dasar, angka gitu, itu kemampuan yang paling mendasar gitu. Misalkan anak di PAUD ya, mereka mulai disuruh untuk menghafal angka gitu. Ini 1, ini 2, ini 3, itu tuh mungkin masih listing gitu. Tapi selanjutnya kalau misalnya kita tarik lagi, mereka bisa melakukan recognition, terus mereka bisa nge-recall gitu ya. Terus terakhir mereka bisa mengidentify. Nah, identify strategi untuk untuk mengolah suatu informasi itu juga sebenarnya kemampuan untuk mengingat. Misalkan rumus gitu. Ketika kita melihat suatu permasalahan, terus kita mencoba mengingat, aduh rumusnya apa ya gitu. Itu pasti berbeda ketika misalkan kita dipaksa untuk menghafal dari 1, 2, 3 gitu. Karena itu di dimensi yang berbeda gitu. Sama juga di understand itu juga bertingkat dari summarize, classify, clarify, melakukan prediksi, terus mengaplikasikan juga bertingkat dari respon, provide, carry out sampai menggunakan, select, differentiate, integrate sampai terakhir di level create itu adalah di level tertinggi ya. Itu bagaimana kita itu bisa menciptakan sesuatu strategi atas suatu permasalahan. Nah,
belum taksonomi ini, itu kalau ditanya ini sifatnya di mana Kak? Ini metode gitu. Bukan. Jadi HOTS ini itu adalah objektif atau tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya apakah tujuan yang paling tinggi itu selalu lebih baik dibandingkan yang bawah? Bisa ya, bisa tidak ya. Tergantung kita sebagai pendidik, tergantung sebagai orang tua juga mendefinisikan dan menargetkan ini peserta didik kita, anak-anak kita itu kita ekspektasikan sampai mana ya gitu. Karena kita sebagai pendidik itu menggunakan taksonomi itu sebagai objektif seperti ini misalkan. Jadi ketika kita mengadakan suatu kelas, lah misalkan kita pengen anak-anak kita itu tuh di level misalkan ini bisa menggunakan misalkan kita kalau di apa namanya di kelas coding belajar menggunakan Scratch gitu ya. Berarti mereka bisa menggunakan apa namanya Scratch dengan baik. Nah, itu tuh kita jadikan sebagai tujuan. Nah, bisa menggunakan beberapa teknik di dalam Scratch itu tuh apa sebenarnya yang bisa kita checklist gitu misalkan. Oke, bisa menggunakan fitur My Blocks gitu misalkan. Nah, My Blocks-nya juga kita definisikan My Blocks yang mungkin seberapa detail. Nah, itu kita jadikan tujuan pembelajaran. Untuk apa? Akhirnya tadi proses memang kita hargai, tapi hasil juga kita lihat gitu. Bagaimana sih setelah proses belajar, setelah dia mungkin dinamis ya, kesulitan, terus jadinya akhirnya bisa. Terus pada akhirnya setelah kita coba lihat, bisa nggak sesuai nggak dengan target atau objektif kita. Oh ternyata bisa, dia bisa menggunakan beberapa teknik di My Blocks untuk dia bisa membuat dan menyederhanakan kode yang mereka punya. Nah hal-hal yang seperti itu tuh adalah tujuan pembelajaran yang harusnya kita setting di awal pembelajaran seperti itu. Nah dengan pendekatan STEAM ini apa bedanya gitu. Nah dengan pendekatan STEAM ini kita bisa menargetkan objektif pembelajaran yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau misalkan kita pembelajarannya tidak menggunakan pendekatan STEAM, misalkan konvensional, misalkan hanya misalkan matematika yang berdiri sendiri, tidak terintegrasi dengan materi yang lain, misalkan tentang perkalian gitu. Coba hafalkan perkalian dari 1x1 sampai 10x10. Nah, pastinya ketika kita punya tujuan pembelajaran yang lebih tinggi, misalkan sampai level analisis gitu, itu akan sulit. Karena memang dari subjeknya dan juga dari metodenya itu tuh ya masih mengingat gitu. Paling-paling memahami gitu. Kenapa kok 9x8 sama dengan 8x9 gitu. Ya, levelnya masih mengingat gitu. Jadi kita nggak bisa memberikan objektif, oke, anak harus create dengan materi perkalian. Nah, tentunya kita nggak bisa kayak gitu. Nah, dengan pendekatan misalkan apa namanya project based learning dengan pendekatan design thinking, mungkin kita bisa ubah. Oke, objektifnya atau konsepnya yang ingin kita ajarkan adalah perkalian. Nah, tapi perkalian di aplikasinya, di real life-nya, itu tuh untuk apa sih? Di mana konteksnya? Misalkan, ambil contoh ya, di konteks transaksi, jadi jual beli. Jadi ada jumlah barang, terus ada harga untuk satu barang, jadi perkalian itu di sana fungsinya. Jadi ketika harga barang dikali total berapa jumlah barang yang dijual, itu adalah hasilnya gitu. Nah, ketika kita ubah jadinya bukan ke hafalan perkalian tapi ke aplikasi dari perkalian itu sendiri, nah kita bisa ngangkat nih. Ngangkat kemana? Misalkan ke level create gitu. Misalkan kita ajak mereka untuk menjadi entrepreneur, untuk bisa menyiapkan jumlah bahan, terus bisa memprediksikan hasil penjualan dan lain sebagainya. Nah, itu kita jadi bisa, bahkan tentu diturunkan ke level evaluasi juga sama gitu. Untuk bisa melakukan checking, kira-kira ini tuh harganya apa namanya udah sesuai apa belum. Misalkan gini, kita kasih target harus bisa melakukan penjualan 100.000. Nah, jumlah barang yang dijual misalkan buku ada 12. Nah, berapakah yang dijual supaya itu untung gitu. Nah, kalau perkalian-perkalian biasa kan paling ya udah 10.000 kali 12 atau 20.000 gitu. Nah, tapi ketika misalkan ada proses studi kasus, proses aplikatif yang ada di sana, anak akan belajar lebih tinggi lagi. Pertama pasti belajar perkaliannya tadi, tapi juga akan berpikir, oh oke, targetnya 100.000 ya. Wah, berarti minimal harga jualnya harus berapa ya? Oh, berarti nggak boleh nih 8.000 misalkan. Karena kalau 8.000 dikali 12 itu sama dengan 96. 96 itu kurang dari 100. Maka itu di luar kita nggak bisa karena kita jadinya nggak untung. Berarti minimal adalah 9.000 misalkan. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk dan mengimplementasikan STEAM ya. Karena tadi itu pertama matematika,
tapi juga mengadopsi ilmu-ilmu yang lain ya gitu. Misalkan ilmu tentang barang itu tadi, terus ilmu rekayasa untuk meningkatkan nilai jual misalkan dan sebagainya di dalam satu tempat yang sama. Tapi dengan pendidikan dan pendataan STEAM yang tadi itu bisa meningkatkan tujuan pembelajaran ke level yang lebih tinggi. Jadi kita nggak mendorong anak-anak untuk cuman menghafal dan memahami, tapi bahkan bisa mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan. Nah, terakhir di bagian yang kelima, terus tim di kala nanti akan seperti apa gitu. Karena sejujurnya, iya kita dulu ketika offline, kita memang sudah pernah ya mengadakan program STEAM, cuman di versi yang sekarang itu ada satu perubahan yang cukup signifikan di kala nanti, khususnya di proses pembelajaran berbasis STEAM. Tentunya kita tetap mengadopsi pendekatan kita ya, karena kala nanti semua program yang selalu project based learning dan juga menekankan creative problem solving. Cuman bagaimana STEAM di kala nanti ke depannya, itu kita akan mencoba menjawab ini ya. Ini saya ambil dari beberapa slide di awal tadi, itu masih ada question mark di sini. Yaitu masih ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau di zaman dulu ada pemburu, ada petani, ada pekerja pabrik, ada pegawai dan spesialis ya. Kalau di masa depan ada apa? Nah, jawabannya sebenarnya banyak prediksinya. Karena saya juga nggak bisa ya menjanjikan oke pekerjaan di masa depan yang yang akan sukses adalah A. Ya itu juga saya juga nggak bisa cenayang ya. Cuman kalau kita melihat dari prediksinya yang dilakukan oleh riset-riset yang memang legit, ya misalnya salah satunya kita lihat dari World Economic Forum di job landscape di tahun 2022 ini, itu tuh sebenarnya apa sih yang mulai emerging, yang nantinya mungkin di tahun-tahun berikutnya itu juga akan mulai naik. Nah, gitu kita bisa melihat data analis, data scientist, AI and machine learning specialist, general operation manager, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, yang mana sebenarnya kalau kita ngelihat konteksnya ke anak-anak sekarang, itu cukup ada gap gitu. Jadi mungkin ada sebagian anak yang masih terbawa ya, kalau misalkan ditanya cita-citanya apa, ya mungkin masih polisi, tentara, dokter, dan tentunya itu tidak ada yang salah dari situ gitu. Nah, gap-nya di mana? Gap-nya adalah mereka mungkin belum tahu pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin nanti akan muncul gitu. Jadi sebenarnya cukup baik juga ya bagi kita untuk memperkenalkan oke, pekerjaan itu sebenarnya nanti bukan cuma polisi, bukan cuma tentara, bukan cuma guru, bukan cuma dokter, insinyur gitu ya. Tapi banyak. Nah, jadi sebenarnya tujuannya bukan mengarahkan mereka ke pekerjaan baru, enggak. Kalau misalkan memang tujuannya untuk jadi polisi, ya nggak masalah. Itu juga tujuannya mimpi atau cita-cita yang baik gitu. Nah, cuman bagaimana akhirnya dari awal mereka tidak tahu, ternyata banyak ya cita-cita di masa depan itu tidak hanya cita-cita yang mungkin dipahami kita zaman dulu gitu. Nah, di awal ini, di bulan ini, kalau nanti sudah mulai mengeksplorasi beberapa pekerjaan yang insya Allah nanti setiap bulannya kita akan bertahap menambah pekerjaan-pekerjaan baru lagi untuk kita coba kenalkan ke banyak sekali orang tua gitu untuk dikenalkan ke anaknya, yaitu mulai dari yang di bulan ini itu kita juga mendengarkan sih banyak sekali curhatan orang tua, aduh anakku pengen banget jadi YouTuber, aku jadi harus apa gitu. Nah, kita coba lihat sebenarnya pekerjaan dari YouTuber itu juga nggak 100% negatif, tapi juga nggak yang positif banget gitu. Karena ya di semua pekerjaan pastinya ada hal-hal yang kita bisa maknai secara positif, ada juga hal-hal yang harus kita hindari. Nah, salah satu hal positifnya itu adalah public speaking skills. Yang kita lihat ternyata seorang content creator atau digital influencer yang kita lihat di YouTube, ada di sosial media, itu tuh ternyata mereka punya communication skill yang baik. Nah, itu kita coba perkenalkan kepada anak-anak supaya pada akhirnya dari dini itu mereka bisa punya gambaran pekerjaan, oh ternyata di masa depan itu ada banyak sekali cita-cita baru yang mungkin mereka belum pernah eksplor sebelumnya. Dan tentunya tujuan utamanya karena tadi dari awal sudah dipresentasikan juga ya, kita mencoba mengemas semuanya ini itu dengan pendekatan berbasis tim, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, art, dan math di setiap pekerjaannya. Seperti itu. Yap, itu aja sebenarnya sedikit presentasi singkat tentang pembelajaran STEAM, dari mengapanya, dari apa itu STEAM, bagaimana mengimplementasikan, sampai ke praktek STEAM yang nantinya akan diimplementasi di kala nanti. Boleh jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan ya. Ini saya juga izin untuk menutup spotlight
menutup. Nah, yap. Dan ya, boleh jika ada pertanyaan yang ingin diajukan. Sambil kita sapa-sapa dulu deh. Ada Pak Mario. Selamat siang, Pak. Di sini juga ada Ibu Anggrahita Grahesti. Selamat siang, Ibu. Ada Ibu Marta. Oh, banyak ternyata ya di bawah ya. Baru cek juga. Ada Ibu Stephanie, Ibu Nurul. Ya, Bapak Agustinus dan lain sebagainya. Banyak ternyata. Boleh kalau ada pertanyaan? Oh, ada di kolom chat. Oke, ada pertanyaan menarik dari Ibu Anggraita Gresti. Terima kasih Ibu sebelumnya pertanyaannya. Yang pertama untuk metode STEAM, apakah hanya di pelajaran tertentu yang dapat diimplementasikan atau sebenarnya dapat mencakup semua pelajaran? Kalau mencakup semua pelajaran, ya pasti tergantung. Cuman bisa sebenarnya sangat fleksibel ya untuk diintegrasikan ke pembelajaran apapun. Karena tadi memang sifatnya itu tuh integratif. Misalnya sebagai contoh bahasa, sangat bisa. Justru misalkan ini sebagai contoh ya. Jadi nah, di dalam STEAM itu arts itu sifatnya cukup luas ya. Nah, salah satu turunannya itu ada art sebagai bahasa gitu. Jadi biasanya language and art ya disebutnya juga. Nah, jadi tapi juga sebenarnya tidak terkhusus di arts gitu. Misalkan kalau kita ambil contoh pembelajaran ada dua misalkan yang umum ya di pembelajaran kita itu ada bahasa asing dan bahasa Indonesia. Misalkan dalam konteks kita belajar bahasa asing. Nah, ini juga sebenarnya sangat-sangat amat bisa ya. Karena kalau kita coba ingat-ingat lagi beberapa materi asing kita kan misalkan di konteks reading itu kan biasanya ceritanya cukup beragam ya. Studi kasusnya juga cukup beragam. Sesimpel misalkan menggunakan studi kasus dari sains di dalam reading itu tuh sebenarnya sudah mulai mencoba ke arah pendekatan STEAM. Nah, ditambah lagi ketika misalkan konteks pembelajarannya itu tuh misalnya bukan cuma mengerjakan soal, misalkan studi kasus gitu misalkan. Jadi mereka bagaimana bisa project based learning misalkan menggunakan di konteks bahasa tadi itu untuk melakukan pitching atau melakukan public speaking atau presentasi gitu ya ke hadapan tentang suatu masalah yang dihadapi. Nah, ini kan bisa dua arah tadi ya. Jadi pertama bahasanya itu sendiri yang ingin coba diajarkan itu semakin semakin challenging untuk dilakukan dibandingkan mungkin cuma mengerjakan soal gitu. Nah, tapi di sisi yang lain tadi hal-hal lainnya itu juga ikut terajarkan gitu. Karena kalau kita balik lagi juga ke esensinya ya, kenapa STEAM itu hadir, itu kan juga karena aplikasinya di dunia nyata. Nah, kita coba berpikir deh, kira-kira bahasa tadi itu ya, ketika diajarkan di bangku pendidikan, itu sebenarnya implementasinya jauh ke depan itu kemana sih? Gitu. Misalkan tadi ya, kalau contoh bahasa asing, itu kemampuan untuk reading, kemampuan untuk writing, terus kemampuan untuk listening misalkan. Oh, ternyata tiga ini di praktikalnya apakah dengan ya misalkan kita ambil contoh soal-soal itu ya, apakah dengan soal-soal itu apa dengan kasus yang lebih nyata gitu. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat bisa. Nah, sebagai contohnya lagi dulu saya pribadi itu pernah mendapatkan proyek untuk mengintegrasikan bahasa Inggris dan coding yang dalam ini itu adalah teknologinya sambil belajar matematika gitu. Nah, ini cukup challenging gitu. Nah, cuma ternyata pas diimplementasikan ternyata nggak se-challenging itu karena ternyata anak-anak jadi lebih fun karena merasa itu adalah hal yang baru. Mungkin karena biasanya mereka
belajar bahasa itu tuh dengan suatu hal yang repetitif, misalkan, terus akhirnya dengan pendekatan baru STEAM ini, ternyata pendekatannya jadi lebih challenging. Nah, ini tuh juga menjadi satu kunci. Jadi jawabannya sebenarnya sangat fleksibel, tergantung dengan pembelajarannya atau tergantung dengan materinya. Tapi secara umum, ketika kita memaknai STEAM itu sebagai sebuah mindset yang integratif ya antara multidisiplin, pastinya sangat-sangat bisa diintegrasikan dengan berbagai hal. Nah, tinggal kembali ke kita sebagai perancang kurikulumnya, sebagai orang tua mungkin ya yang ingin anaknya proses belajarnya seperti apa, yang mendefinisikannya itu tuh seperti apa integrasinya. Gitu. Jadi semua kembali ke kita. Kalau kitanya juga mungkin belum cukup banyak ide, terus kita tidak bisa begini, ya jawabannya berarti tidak bisa. Gitu. Tidak semua proses atau materi di STEAM itu tuh sudah ada dan sudah ada jawabannya gitu. Beda ya mungkin dengan banyak sekali buku gitu yang memang sudah ada soal dan jawabannya. Karena banyak sekali STEAM itu malah bukunya itu adalah alam gitu. Jadi ya udah kita mendapat mereka melakukan proses STEAM itu secara mandiri. Karena kalau kita pikirin lagi ya di zaman misalkan 1.0 dan 2.0 tadi, misalkan ya di zaman ini ya, itu memang ada buku, belum tentu ya. Memang mungkin ada bahasa yang sudah digunakan gitu, tapi kalau untuk buku mungkin juga belum ada ya. Nah, terus kalau kita berpikir lagi, terus bagaimana mereka bisa belajar bahasa kalau nggak ada bukunya? Nah, bisa jadi interaksinya itu tuh terjadi secara alami. Terjadi antara mungkin bahasa isyarat dulu ya, ha hu hu ha ha hi ha gitu. Terus akhirnya muncullah sebuah tuh tatanan baru, ilmu baru, terus saya disepakati bersama, oke ini bahasa ini seperti ini, susunannya seperti ini, ada kata kerja, ada kata sifat gitu ya, terus ada dan sebagainya untuk disusun sebagai satu kalimat, terus akhirnya muncullah bahasa yang kita gunakan sekarang. Nah, proses pemikiran yang seperti itu tuh yang didorong di dalam STEAM. Karena ya bisa jadi bukan hanya hasilnya ya, prosesnya aja kadang belum tahu di awal. Nah, tapi ternyata pas dijalankan, mereka menemukan masalahnya sendiri, mereka menemukan ininya sendiri, ternyata bisa hal itu tuh dijalankan. Nah, semoga menjawab ya. Tapi intinya ya itu sebenarnya sangat fleksibel, tapi kalau ditanya bisa, sangat bisa diintegrasikan ke semuanya. Oke. Ya, terus ini pertanyaan terkait future jobs bootcamp. Materi yang akan diberikan selain public speaking apa aja ya? Apabila melihat di poster kan banyak content creator. Iya, jadi sebenarnya tadi ya kita melakukan pengembangan kurikulumnya di kala nanti juga bertahap. Kenapa? Karena kita juga ingin memastikan bukan hanya temanya yang seru, tapi proses belajarnya dari awal sampai akhir itu tuh juga terancang dengan baik. Nah, karena resource kita juga bukan terbatas ya, tapi kita fokuskan dulu ke public speaking. Jadi mungkin untuk 1 bulan ini kita baru buka yang public speaking, yaitu ada content creator dan digital influencer. Nah, untuk bulan berikutnya, insya Allah kita akan mulai masuk ke web development. Itu ada UX research dan UI designer yang cukup hype juga sekarang. Dan kita ngelihat, trennya sudah ada dan ketertarikan anak juga mulai ada nih untuk mereka bisa merancang web atau page mereka sendiri. Nah, mungkin nanti di bulan ketiga public speaking sudah, web design sudah. Nah, nanti yang ketiga kita mungkin masuk ke 3D design. Nah, kita masuk ke interior designer, urban planning, arsitektur gitu. Terus di bulan keempat mungkin kita masuk ke entrepreneur dan marketers gitu misalkan. Seperti itu. Nah, cuman kalau ditanya ya memang setiap anak tuh punya minat bakatnya masing-masing ya. Cuman kalau kembali ke minat bakat bisa jadi maaf tadi. Nah, itu bisa jadi minat anak tuh belum kegali gitu. Jadi sebagai orang tua kalau misalkan saya disuruh memilih antara 2 hal, ya ada hal-hal eksploratif sih yang sebenarnya bisa dicoba gitu. Jadi mungkin sekarang sebagai orang tua mungkin ketertarikannya di hal-hal yang sifatnya hard skill coding gitu. Misalnya berhubungan juga data science, mungkin juga atau ditarik ke AI atau mungkin juga ke web design minimal kalau kita mau memperdalam UI. Tapi ternyata bisa jadi ketertarikan mereka atau kesukaan mereka itu bisa jadi kesenian yang lain gitu. Misalkan ke seni yang bentuknya fisik gitu misalkan dan lain sebagainya gitu. Jadi sampai di mana
anak memasuki usia remaja dan dewasa itu sebenarnya saat-saat di mana sebenarnya bisa bereksplorasi sih. Tapi ya bisa juga sebenarnya karena mungkin sudah pernah sebelumnya di public speaking dan itu ternyata belum sesuai ya dengan minat dan bakatnya, ya memang bisa disesuaikan dengan yang sesuai. Tapi di khusus ya di program Video Coba mendorong untuk eksplorasi sih. Jadi setidaknya mereka mengenal dulu dan tahu gitu ya untuk pendalamannya mungkin bisa di program lainnya. Itu makanya juga itu sengaja kita ciptakan programnya itu bentuknya pop up yang memang hanya 4 pertemuan gitu. Karena fungsinya tadi eksploratif gitu. Karena memang kebutuhan orang tua mungkin di fase ini juga eksplorasi ya. Mana sih sebenarnya cocok sama anakku gitu. Nah, nanti kalau misalkan emang sesuai ya mungkin bisa lebih didalami lagi di khusus public speaking gitu kalau memang sesuai dengan minat dan bakat anak. Seperti itu. Jawabannya nanti pas ada ya. Mau ditunggu ya Ibu Desi. Terima kasih pertanyaannya. Kita juga pengen nih secepatnya banyak ya program-program bisa kita develop di sana. Oh, ya. Selanjutnya ada Ibu Nurul yang bertanya. Boleh silakan. Halo pagi Pak Syahid. Mohon maaf saya off cam. Tanya Pak, kalau misalnya di kala nanti itu ketika misalnya terkait program di kala nanti ya Pak, semisal anak kita ikut di satu level coding gitu ya, terus misalnya mau naik ke atau misalnya udah mau selesai, terus kemudian akan melanjutkan. Itu di kala nanti sendiri apakah ada semacam advisor gitu ya Pak? Maksudnya dengan hasil evaluasi di level kemarin, anak kita nih cocoknya apakah lanjut ke level misalnya dari Scratch Junior ke Scratch atau yang lain itu apakah ada yang bisa kita apa ya Pak ajak diskusi? Oh ternyata misalnya anak-anak saya oh ini sepertinya belum nih Bu, misalnya belum bisa menangkap misalnya gitu, atau mungkin ini kayaknya udah bisa nih Bu, misalnya lanjut ke next level. Seperti itu mungkin bisa dijelaskan kali ya Pak Syahid. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Ada, sangat ada. Jadi di kita itu untuk membantu orang tua menentukan perjalanan belajar anak nanti itu kita ada 3. Yang pertama student advisor, itu memang tapi sebenarnya student advisor ini juga lingkupnya cukup luas ya, dari lingkup operasional, jadwal dan sebagainya, tapi juga sama ke tingkat level, sertifikat dan juga student report. Itu sangat-sangat bisa diajak diskusi. Yang kedua itu ada gurunya yang terkait gitu, karena kita juga mendorong guru-guru kita itu juga tidak hanya mengajar, tapi juga memastikan perjalanan murid itu juga sesuai dengan fasenya. Dan terakhir itu ada tim academics yang memang adalah ya bisa dibilang adalah otak di balik semua kurikulum yang diajarkan. Jadi mereka lah yang sebenarnya paling tahu nih untuk di level tertentu itu konsepnya itu tuh sebenarnya yang dibutuhkan selevel apa untuk akhirnya siap masuk ke level-level berikutnya. Dan pun sebenarnya di kalangan nanti sendiri sudah banyak prakteknya dari yang sebelum-sebelumnya itu banyak kejadian untuk kenaikan level itu. Jadi ada yang memang ya yang pertama pastinya yang sesuai dengan lesson learning plan kita ya. Jadi level 1, lanjut ke level 2, ke level 3 dan seterusnya. Itu idealnya. Tapi ada juga yang dia tidak lanjut jadi mereka tetap di level yang sama, tapi kita sediakan tambahan dengan tema yang lain. Itu juga ada. Ada juga yang sebaliknya, karena kita juga ketika ngomongin pertumbuhan pembelajaran anak, bukan cuma lambat ya, tapi juga sangat cepat. Nah, kita juga ada nih beberapa kasus yang mana dia akhirnya loncat. Dari misalkan level 1 langsung ke level 3. Atau mungkin dia dari Scratch Junior, masih intermediate, gitu ya, yang seharusnya mereka harus advance dulu, baru nanti naik ke level 1 di Scratch, oh ternyata mereka bisa langsung ke 1 di Scratch gitu. Karena juga mungkin ada pengaruh usia itu juga bisa. Nah, kalau saran saya bisa di 3 itu sih, Bunda. Jadi yang pertama di student advisor, karena tentunya pasti student advisor juga aktif berkomunikasi dengan tim academics, tapi juga sangat bisa berkomunikasi dengan guru. Dan yang terakhir, kita juga memfasilitasi ya untuk bisa berkomunikasi dengan tim academics. Jadi nanti bisa minta tolong student advisor kan untuk di ini kalau misalkan memang belum menemukan jawaban. Tapi biasanya dari kasus-kasus kita sebelumnya sampai di student advisor dan di guru itu sebenarnya sudah terlihat jawaban sih bisa lanjut atau tidak. Dan pun sebenarnya di student report, jadi setiap akhir level itu kita kan ada penilaian ya terhadap seseorang anak, dan itu juga di sana kita memberikan rekomendasi level selanjutnya yang direkomendasikan itu tuh di level apa. Seperti itu, Bunda.
Jadi Oke, terima kasih, Pak. ya sama-sama. Ya, tadi ada satu maaf pertanyaan yang lupa. Untuk minimal usia, ya kita dari 5 tahun, itu menyesuaikan usia TK. Jadi memang program kita itu dibagi menjadi 3 rentang usia. Jadi yang pertama 5-6 tahun itu usia TK, dan di sana program-programnya kita tidak mendorong atau belum mendorong untuk anak-anak bisa calistung atau baca tulis hitung. Terus untuk range yang kedua itu ada di 7-9 tahun atau SD kecil istilahnya. Jadi SD kelas 1, 2, 3, lalu ada SD besar. Itu SD 4, 5, 6 yang ya seperti yang kita tahu ya sebagai orang tua, memang dua rentang usia itu walaupun sama-sama SD, ternyata memang membutuhkan pendekatan yang berbeda gitu. Jadi dimulai dari 5 tahun sampai 12 tahun. Seperti itu. Yap. Ada pertanyaan lagi? Kita tunggu satu pertanyaan lagi mungkin ya. Oke. Yap. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian presentasi dari saya terkait persiapan masa depan si kecil dengan pembelajaran berbasis STEAM. Yang salah satunya tadi juga numpang promosi satu, mungkin jika ayah bunda mungkin lihat ya di sekolahnya belum nih ke arah pembelajaran berbasis STEAM, atau mungkin di rumah juga terlalu repot nih kalau misalkan harus menyiapkan semuanya dari awal. Nah, kita memberikan alternatif, bisa mengikutkan anaknya untuk belajar berbasis tim di kala nanti, yaitu di program baru kita, Future Job Bootcamp, yang akan dimulai tanggal 25 Juli mendatang. Yap, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Semoga informasi pengetahuan yang di-share pagi hari itu bisa bermanfaat. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Jika ada yang perlu untuk didiskusikan, saya sangat welcome ya. Boleh silakan bisa menghubungi saya via apa? Oh iya, saya boleh deh kayak saya kasih nomor WhatsApp yang mungkin di chat. Ya. Berikut boleh di-save. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan seputar materi yang di-share hari ini. Oh, ada pertanyaan dulu. Pas nih sebelum ditutup. Boleh Bu Melinda? Ada pertanyaan ya? Boleh, Ibu? Masih mute kayaknya sepertinya. Halo, Bunda? Sepertinya kepencet ya? Oke, ya udah karena belum ada respon. Jadi ya mungkin sekian tadi, dan ya kurangnya kami mohon maaf. Sampai bertemu lagi di webinar berikutnya. Semoga masih tertarik untuk mengikuti seri-seri yang berikutnya ya, yang kedua, ketiga, dan seterusnya, karena pastinya akan banyak lagi materi-materi lainnya yang bisa kita pelajari bersama. Bersama saya, Kak Syahid. Sampai bertemu lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.